Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tips yang Bro bikin di kandang kembang. Request dari banyaknya pertanyaan dari WA yang dimana banyak problem atau kendala saat melombakan cucak hijau. Jadi di sini Om Bro akan memberikan tips itu bermain cucak hijau dengan baik dan benar. Artinya itu seperti ini untuk sobat semua. Karena yang bertanya itu, Om Bro kok saya sekarang sudah juara, Om Bro saya cucak hijau saya kok sekarang sering OB, Om Bro cucak hijau saya sekarang kok kalau lomba nakal, dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan di seputar cucak hijau. Jadi untuk banyaknya pertanyaan itu Om Bro rangkum satu jawaban dalam video ini, yaitu tips bermain cucak hijau dengan baik dan benar. Apa itu tipsnya Om Bro? Mari kita simak bersama. Untuk request video tipsnya jangan lupa ngopi agar tidak semaput ya. Oke, kita mulai pada pembahasan ini ya. Untuk bermain cucak hijau yang baik dan benar, ada beberapa trik yang akan Om Bro sampaikan. Yang pertama yaitu kualitas cucak hijau. Yang pertama. Yang kedua, jaga jarak lomba. Yang ketiga, rawatan khususnya harian. Dan yang keempat yaitu settingan. Jadi kita masuk pada yang pertama yaitu kualitas cucak hijau. Ya, kualitas cucak hijau, kalau cucak hijau lomba kita sudah tahu kan kualitasnya cucak hijau itu seperti apa. Intinya ya burung yang bagus itu. Tetapi kualitas ini kalau kita hanya punya satu jenis atau punya satu kacau, itu akan merepotkan kita. Apalagi kita lombanya over, artinya itu seminggu bisa 3 kali bahkan full, dan itu nantinya akan menghambat atau merusak cucak hijau itu sendiri. Sekali lagi, cucak hijau itu kan bukan mesin atau bukan robot, tapi dia makhluk hidup. Jadi kita harus memberikan tempo atau jarak agar cucak hijau itu selalu tampil maksimal, gitu ya. Lalu yang kedua yaitu jaga jarak. Jaga jarak artinya itu seperti ini. Jaga jarak pada cucak hijau untuk menghindari yang namanya efek kecapean, efek demam, atau efek cedera saat dilombakan. Kita harus mempunyai pelapis ya. Pelapis itu kita mempunyai 2-3 jenis cucak hijau yang kita pelihara dalam satu rumah. Untuk cucak hijau yang ada pelapisnya, otomatis dia akan memberikan yang terbaik pada pemiliknya. Semisal si A kurang bagus, si B kurang fit, dan si C lagi on, ya pakai yang C. Untuk skala cucak hijau yang punya pelapis itu kita sendiri yang nantinya bisa mengkontrol atau mengindir atau menjadwalkan cucak hijau satu persatu untuk lomba. Tetapi kalau Anda punya satu, yang terbaik yaitu jaga jarak. Artinya Anda melombakan cucak hijau itu seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dengan tempo jarak itu cucak hijau nantinya lebih fresh atau benar-benar menikmati permainan atau saat dilombakan. Yang ketiga ya, yaitu masih di cucak hijau ya, tentang rawatan. Nah, rawatan ini yang terbaik pada cucak hijau yaitu rawatan harian. Karena rawatan harian inilah yang nantinya membuat cucak hijau itu akan tampil maksimal. Jadi rawatan harian yang terbaik yaitu cucak hijau yang tetap dirawat seperti biasa, biasa
Untuk EF-nya bisa mungkin setiap hari harus kita penuhi. Kalau cucai hijau itu EF-nya setiap hari tidak kita penuhi, khususnya cangkir, itu nantinya akan menghambat cucai hijau itu on, ya. Jadi nanti kesannya tuh kalau kita bom di hari ini, pada hari-harian ya, dan itu tanpa EF nantinya akan membuat cucai hijau menjadi mudah over emosi dan over birahi. Jadi yang terbaik EF-nya itu memang harus diberikan setiap hari rutin ya, pagi 2 sore 2 misalnya seperti itu memang harus kita berikan secara rutin untuk menghindari yang namanya efek over emosi dan efek over birahi apabila terjadi bom EF saat di setting untuk lomba. Dan untuk selanjutnya dari segi rawatan harian, apabila Anda menginginkan cucai hijau itu aman, tidak gembung dan lainnya, jaga jarak dengan masteran. Masteran yang bisa bikin cucai hijau apa itu OB, yaitu burung-burung kecil ya seperti gereja, kenari, itu akan membuat mudah cucai hijau menjadi peka atau sensitif dengan kehadiran burung-burung itu. Jadi harus jaga jarak, artinya memberikan penyekat kalau burung-burung itu dijadikan masteran. Kalau untuk burung besar yang bisa membuat cucai hijau mudah birahi, yaitu satu cicak jenggot, yang kedua pentek, itu mudah sekali membuat cucai hijau over birahi dalam waktu yang sangat singkat. Jadi apabila ingin menjaga atau menggunakan burung itu sebagai masteran, ya harus tetap jaga jarak dan jangan lupa seminggu sekali ya diperlihatkan dengan wajah si jenggot itu atau wajah si pentas itu supaya cucai hijau itu tidak penasaran dan nantinya dia akan mengalahkan suara itu dan menimpali suara itu dengan cara merekamnya atau menirukan suara si jenggot atau si pendet itu tadi. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang keempat yaitu settingan pada cucai hijau ini sangat penting ya, sangat penting untuk 95% lolos uji coba atau lolos labra. Settingan ini bisa mungkin kita sesuaikan dengan karakter cucai hijau. Jadi masing-masing karakter harus Anda pelajari dengan cara melihat segi pola ekor ya, panjang, pendek, lancip, lemak dari cucai hijau. Jadi karakter bisa kita lihat dari ekornya, pola ekor. Kalau kepak itu biasanya didominasi oleh cucai hijau yang hiper. Kalau kepak pendek itu super hiper. Kalau panjang itu biasanya semi. Jadi Anda bisa memberikan settingan berdasarkan pola atau karakter dari masing-masing individu cucai hijau yang Anda punya. Dan untuk selanjutnya masalah settingan ini, jangan terbiasa menggunakan vitamin atau jamu. Ingat itu ya, jangan terbiasa menggunakan vitamin atau jamu, karena vitamin atau jamu itu nantinya akan mempercepat cucai hijau itu gagal di kantangan atau masa juaranya tidaklah sepanjang atau selama cucai hijau itu tanpa dopingan atau tanpa embel-embel yang namanya jamu atau vitamin. Kalau jamu untuk kesehatan, misalkan lentur, kurang bertenaga, atau misalkan cucai hijau itu sedang drop, silakan kasih vitamin karena tujuannya untuk pengobatan. Tapi kalau vitamin untuk settingan itu sama sekali Umpro tidak merekomendasikan, karena untuk bermain secara baik itu banyak caranya, tidak menempuh cara singkat yang hasilnya juara sesaat, ngedropnya bertahun-tahun, dan itu sangat susah dan sangat lama membetulkan atau menetralisir cucai hijau yang bekas-bekas kena vitamin itu tadi ya. Jadi silakan digunakan vitamin, tetapi untuk keadaan darurat, misalnya cucai hijau yang sakit, sedang drop dan kurang bertenaga dan lainnya, silakan digunakan. Tetapi kalau kondisi burung yang sehat, kondisi sudah on, masih ditambah itu nantinya akan kelebihan emosi
nutrisi atau kelebihan birahi, sehingga kalau daya tahan cucak hijau itu tidak kuat, nantinya dia akan menjatuhkan banyak bulu-bulu kecil, atau sering-sering cucak hijau itu akan mengalami yang namanya sulap bulu. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan ya, bermain cucak hijau yang baik dan benar ya, seperti itu. Kalau Anda ingin perantara, silakan gunakan pisang bacem, karena pisang bacem itu aman sekali tanpa ada kecanduan ya. Tuh. Terus yang selanjutnya habis hanya 4 pembahasan itu, dan di 4 pembahasan yang sudah Om Bro sampaikan ini Anda jalani ya, Anda lakukan supaya gacok Anda tuh awet menuju juara gitu ya, menuju juara, artinya itu langgeng saat dilombakan dan langgeng juara. Nah, hanya itu untuk sobat Jamtrok Mania, apa yang sudah Om sampaikan, semoga infonya bermanfaat. Salam.